Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat sistematik yang telah mengakar dan berbagai aspek kehidupan yang bernegara. Praktik korupsi terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari birokrasi tingkat rendah sampai birokrasi tingkat tinggi yang ada di Indonesia. Ya bisa dikatakan mulai dari yang terbawah sampai juga aspek pemerintahan yang tertinggi. Korupsi di Indonesia umumnya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, suap, penyelewengan dana publik, dan berbagai bentuk macam kecurangan lainnya. Praktik korupsi di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyuapan, penggelapan dana, makrupan anggaran, dan hingga nepotisme yang mengatasnamakan jabatan. Bersama saya dan di sini bersama saya Faizul Umam, saya akan membawakan sebuah berita atau isu tentang korupsi yang ada di Indonesia dan dan teori yang akan saya gunakan yaitu menurut KBBI, Kampus Besar Bahasa Indonesia, dan data dan ini adalah maraknya korupsi di Indonesia bersumber dari kompasmania.com tanggal 3 Juni 2021. Faktanya yaitu adalah Ketua KPK kerugian negara yaitu 2,3 triliun di kasus EKTP. Ini bersumber dari kompas.com juga. Ketidakdapatan dipungkiri bahwa pembahasan tentang korupsi telah melekat pada sejarah bangsa ini, mulai dari lahirnya negara hingga munculnya gerakan normal yang menyerukan cita-cita bersemangat perubahan yang dikenal dengan reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di Indonesia sendiri memiliki masalah kesejahteraan yang sulit diselesaikan di pemerintah yang sulit menyelesaikan, yaitu masalah korupsi. Korupsi bukan lagi masalah sehari-hari, tetapi sudah menjadi masalah di mana-mana. Praktik korupsi bukan lagi masalah. Praktik penegakan hukum di Indonesia terkait tindak pidana korupsi terus dihargai karena korupsi merupakan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kepentingan pribadi atau yang dapat merugikan negara dan seluruh masyarakat. Korupsi jadi karena pejabat atau pegawai penyalahgunaan kekuasaan atas nama keluarga. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah sampai di tingkat bawah sekalipun. Di sini bersumber dari kompasmania.com 3 Juni 2021. Seolah tiada henti, ya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dan senantiasa menggerogoti sendi-sendi kehidupan luar negara. Belum lama ini di Indonesia tergemparkan oleh beberapa tahun belakangan ini, ya kalau nggak salah, Indonesia digemparkan oleh sebuah kasus korupsi EKTP yang konon katanya EKTP adalah sebuah KTP yang memiliki akses untuk lebih canggih untuk mengakses kemajuan teknologi kali ini, tapi hal tersebut disalahgunakan oleh beberapa orang yang mengakibatkan kasus korupsi EKTP yang sebesar 2,3 triliun. Dalam kasus korupsi proyek EKTP ini, menurut Ketua KPK, besarnya angka kerugian negara tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pengembangan BPKPR. Nah, kasus korupsi yang Indonesia saat ini adalah sebuah momok besar menakutkan bagi bukan para pengemban jabatan yang kasus ini menganukan, tapi untuk para masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun uang yang mereka korupsi adalah uang masyarakat Indonesia dan mereka mengambil hak-hak masyarakat itu untuk kepentingan mereka sendiri. Di sini saya berpendapat itu bahwa kasus korupsi, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun sikapnya, itu adalah perbuatan yang salah. Dan menurut saya hukuman yang ada di Indonesia itu masih cenderung terlalu ringan, karena kasus korupsi ini cuma diberi hukuman penjara beberapa tahun, penjara puluhan tahun begitu saja. Berbeda dengan beberapa negara maju, ya, contohnya adalah Jepang. Di sana jika diketahui
salah satu atau saya sendiri begitu ya, diketahui korupsi, mereka itu akan bukan mereka kan negara yang memberikan hukuman kepada mereka, tapi mereka sendiri yang memberikan hukuman kepada dirinya, yaitu dengan cara harakiri, atau bisa dikatakan mereka bunuh diri karena mereka malu dengan perbuatan tersebut. Jadi bisa dikatakan masyarakat Indonesia dan pejabat korupsi yang di Indonesia itu sudah tidak memiliki urat malu kan. Ya bagaimana mereka malu, uang orang miskin aja mereka ambil, apalagi ya begitulah. Ya jadi bisa kita katakan KPK sebagai pihak yang bersangkutan lebih mengetatkan lagi tentang peraturan undang-undang tentang korupsi ini, dan juga hukuman bagi mereka-mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Bukan hanya penjara, mungkin mereka juga harus dibunuh atau harus dihilangkan begitu ya. Terima kasih dari saya, Wasil Baizul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.